Pertanyaan selanjutnya dari netizen bingung. Bang, saya punya materi bang, yang punchline-nya mirip komika lain yang lebih terkenal. Masih boleh saya bawain nggak tuh? Jadi mungkin nggak sengaja mungkin ya. Sebenarnya menarik sih. Kan pertanyaannya kan, kalau gue punya punchline yang mirip sama komika lain, senior gitu misalkan yang lebih terkenal, boleh nggak gue bawain kan gitu kan? Harusnya pertanyaannya ya di benak lu adalah, lu mau nggak bawain? Oke. Harusnya enggak kan? Maksud gue ada egonya gitu. Aduh, sama lagi. Mending gue ganti. Ngerti gak sih maksud gue? Ngapain lu pertahankan gitu? Jadi isunya tuh bukan boleh atau enggak. Kalau boleh ya boleh-boleh aja gue rasa. Terserah lu. Tapi maksud gue sebagai orang yang berkarya ya, kalau lu ngelukis tiba-tiba lu sadar, anjing mirip Mona Lisa lagi tuh lukisan gue. Ngerti gak maksud gue? Ya lu ngapain? Ya mending bikin baru deh gitu. Lu lagi ngelukis nih. Misalkan lu nggak pernah tahu Leonardo da Vinci, nggak pernah lihat Mona Lisa seumur hidup lu. Terus lu ngelukis tiba-tiba lihat gue ada lukisan baru. Terus orang bilang, anjing mirip banget Mona Lisa. Yang bener lu. Iya nih lu lihat Mona Lisa. Anjing iya mirip lagi. Ah udahlah gue ganti. Kalau emang egonya ego seniman, harusnya dia nggak mau. Itu kan karena dia mau ya, makanya dia nanya boleh atau tidak. Iya, masih pengen bawain gitu. Iya. Kalau menurut gua sih sebaiknya lu nggak mau. Nggak apa-apa Gus. Sini. Nah, itu dia. Terima kasih. Mantap. Harus komika. Mantap. Intinya adalah harusnya elunya nggak mau. Menurut gua. Harusnya ketika lu ngelihat, oke, berarti walaupun tidak, tapi berarti masih agak pasaran. Cara ngembanginnya. Masih ketebak, nah itu dia. Kalau sama berarti masih agak ketebak. Berarti kurang ngegali. Mungkin kurang ditarik ke diri sendiri, kurang personal. Oke. Berarti ada kemungkinan juga punchline-nya masih layer 1 gitu ya? Bisa jadi, bisa jadi. Oke. Ini pernah sih Bang, apa namanya, di satu komunitas gitu. Komunitas Malang. Ketahuan. Komunitas Anda dong. Sebenarnya keresahan mungkin itu adalah salah satu keresahan umum sebagai penduduk Malang gitu ya. Akhirnya materi itu dibawain oleh ada beberapa komika yang punya kesamaan topik gitu. Tapi ternyata secara punchline nggak mirip verbatim gitu. Tetapi secara alur bawanya, belok-beloknya itu mirip Bang. Apakah itu karena kita kurang kurang dalam gitu ngeliat fenomenanya. Soalnya fenomenanya atau sama. Kebanyakan nongkrong bareng. Oh, kebanyakan nongkrong bareng juga bisa? Iya, abis tadi lu bilang alurnya kan? Alurnya mirip. Terus udah gitu, ya gitu, belok-beloknya mirip, patah-patahnya mirip kan? Jadi itu kan sebenarnya gaya berkomedinya kan? Oh. Cara pandangnya, POV-nya, cara dia ngelihat, dan itu biasanya bawaan komunitas, menurut gue ya. Komunitas tuh sering banget kayak Depok selalu absurd gitu pada zamannya ya. Terus Bekasi selalu what if gitu pada zamannya. Terus Malang selalu solid di premis, tuh kayaknya bawaan tongkrongan. Bisa jadi ya, belum tentu, tapi bisa jadi. Jadi menurut gue harus ganti pergaulan sih. Oke. Tapi kalau itu adalah istilahnya apa ya? Kelebihan si komika atau mau pamer baju, Pak? Bagus kan belakangnya? Bagus ya? Ini nggak kelihatan namanya tulisannya. Bagus banget tau. Ya. Bagus. Terusin, Anda mau apa? Baru pertama kali iklan mungkin. Lanjut ngobrol. Tapi kalau merasa itu adalah salah satu ciri khas ya, baik itu ciri khas komikanya yang ingin dipertahankan atau mungkin ciri khas komunitasnya gitu, yang sebenarnya ya karena besar dari situ mungkin akhirnya pengaruhnya gede gitu. Ketika di titik apa kita harus menanggalkan ciri khas atau mencoba explore hal-hal baru. Oke, kalau misalkan sebenarnya emang ciri khasnya pengen dipertahankan, berarti pastikan joke-nya, premisnya jangan sama. Jadi maksudnya gayanya, pembawaannya sama, tapi si Irwan ngomongin soal Tamiya, si Panji ngomongin soal off-road gitu. Jadi emang dua premis yang berbeda. Karena kalau udah premisnya sama, kemudian pembawaannya, belok-beloknya itu masih sama, jadi makin mirip dan
orang sekarang kan udah nggak nonton stand up, orang tuh nonton orang. Jadi kan orang pengen tahu kenapa gue pengen nonton Uluan, kenapa nggak nonton Dono atau kenapa nggak nonton Panji gitu. Harusnya adalah karena ada sesuatu yang secara spesifik unik gitu. Nah kalau misalkan udah mah premis sama, belok-beloknya sama, ya jadi nggak unik gitu. Aset utama komika tuh keunikan menurut gue. Keunikan cara pikir, keunikan delivery, keunikan pembawaan, keunikan angle ngambil materi. Iya, sama keunikannya tadi gue mau ngomong gini, keunikan apa ya namanya kalau misalkan topik yang dia pilih tuh menarik mulu gitu. Itu sudut pandang Kali ya, iya. Subjektivitas seorang komika itu yang seharusnya jadi aset gitu. Jadi nggak tahu, menurut gue sih sebisa mungkin sih belok-beloknya juga jangan sama gitu. Mungkin tuh gara-gara sering nongkrong bareng kan, anak komunitas kan biasa nongkrong. Iya. Bercanda, lucu, diam-diam ada yang nulis. Dia ngambil. Saya tulis. Iya kalau misalnya diam-diam, biasanya sekarang cup punya gua gitu. Cup punya gua. Konflik komunitas berawal dari cup, Itu dia. acup. Cup. Permen dong. Oke, terima kasih Bang. Semoga pertanyaan ini bisa Ya, mencerahkan. dan jangan lupa kalau pengen belajar stand up comedy masuk ke pecahkan.com. Ada bukunya, ada notebooknya, buku materinya, ada kelas online, dan ada workshop. workshopnya. Silakan pecahkan.com.